TK Negeri Pembina Tanggetada di Anowoy mulai berdiri pada tahun 2003 dengan nama TK Poskoro. Pada tahun 2004 namanya diubah menjadi TK Yapita karena penyelesaian administrasi. Sekolah ini dikelola oleh yayasan hingga tahun 2010. Pada tanggal 5 Oktober 2010, sekolah diajukan menjadi TK Negeri Pembina Tanggetada. Sejak menjadi sekolah negeri, pengelolanya berada di bawah pimpinan Ibu Nurhaida SPD. Yayasan lama kemudian dialihkan dan beliau juga membentuk yayasan baru untuk mengelola TK lain yang berbeda dari TK negeri. Keduanya berjalan terpisah, tetapi tetap berada dalam pengawasan beliau. Sebagai lembaga PAUD, TK Negeri Pembina bertugas memberikan pendidikan untuk anak usia dini sesuai kurikulum nasional. Fokusnya mencakup pembentukan karakter, kemampuan literasi, numerasi awal, keterampilan motorik, serta perkembangan sosial dan emosional anak. Sekolah ini juga menjadi pusat layanan PAUD holistik dan integratif yang mencakup kesehatan, gizi, posyandu, kegiatan parenting, dan program desa. Di tingkat daerah, keberadaan TK ini membantu pemerintah Kabupaten Kolaka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Tanggetada. Sekolah ini memiliki potensi besar karena gurunya stabil, jumlah siswanya cukup banyak, dan lokasinya strategis sehingga mudah dijangkau. Lahan sekolah juga masih luas dan bisa dikembangkan seperti menambah ruang kelas atau membuat area bermain edukasi. Selain itu, sekolah berpeluang mendapatkan bantuan dari DAK Fisik, BOP PAUD, atau dukungan CSR dari perusahaan sekitar. Bagi masyarakat, keberadaan TK ini memberikan banyak manfaat. Anak-anak bisa bermain dan belajar dengan aman. Perkembangannya dipantau dan orang tua bisa bekerja tanpa khawatir. Sekolah juga membuka lapangan kerja untuk guru dan staf. Nilai aset sekolah meliputi aset yang terwujud yaitu tangible seperti bangunan, ruang kelas, kantor, alat belajar, dan area bermain. Serta adapun aset yang tidak terwujud yaitu tangible seperti karakter anak yang terbentuk, kemampuan bersosialisasi, rasa percaya diri, hubungan yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Poin berikutnya yaitu kondisi aset yang dimiliki oleh TK Pembina Anowoy. Teman-teman bisa lihat gambar ini dan ini. Jadi beberapa bagian memerlukan perawatan rutin seperti pengecatan ulang. Pada bagian bawah yang tampak lembab dan berjamur. Tiang berwarna cerah seperti pink, biru, dan hijau masih berdiri kokoh namun warnanya tampak kusam. Selain itu gazebo besi di halaman tampak kusam, berkarat, dan perlu perbaikan menyelut. Kondisi aset berikutnya seperti ini dan ini. Di area bermainan luar ruangan, fasilitas seperti perosotan masih digunakan, tetapi perosotan dan wahana permainan berbahan besi menunjukkan tanda karat yang cukup parah, dengan beberapa bagian rangka yang rusak dan cat yang terlihat mengelupas. Wahana putar juga terlihat berkarat, bahkan ada yang tampak hampir tidak dapat digunakan lagi karena strukturnya melemah seperti terowongan perosotan yang saya tunjukkan gambarnya. Poin berikutnya yaitu pelaku yang mengurus atau mengelola. Tentu saja yang pertama ada kepala sekolah yaitu Ibu Nurhaida SPD. Beliau bertanggung jawab atas semua kegiatan sekolah dan pengelolaan aset. Yang kedua ada guru dan tenaga pendidik. Jadi mereka mengatur kegiatan belajar dan memakai fasilitas sekolah sehari-hari. Ketiga ada operator sekolah. Mereka mengurus data sekolah termasuk data aset di Dapodik. Keempat ada komite sekolah. Mereka memberi saran dan membantu pengembangan sarana. Dan yang terakhir ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka. Jadi mereka membina, mengawasi, dan memberi dukungan kepada sekolah tersebut. Poin berikutnya yaitu kepemilikan aset.
Jadi semua aset TK Negeri Pembina Tanggetada adalah milik pemerintah Kabupaten Kolaka karena sekolah ini adalah sekolah negeri. Aset tersebut tercatat sebagai barang milik daerah atau BMD dan dikelola oleh Dinas Pendidikan. Poin selanjutnya teman-teman, yaitu pihak yang terlibat dalam pengelolaan. Tentu saja yang pertama yaitu kepala sekolah seperti yang sudah saya jelaskan pada poin sebelumnya. Dan yang kedua ada guru. Jadi di sekolah ini terdapat 5 guru yang mengajar ya. Yang pertama ada Ibu Haslinda SPD selaku wali kelas B1, kemudian Ibu Hasrani SPD selaku wali kelas B2, Fatmawati SPD dan Fatmawati SPD selaku wali kelas A1 dan A2, dan yang terakhir ada Ibu Sabaria SPD selaku wali kelas dari A3 dan A4. Berikutnya yaitu bendahara pengurus barang, yakni Ibu Haslinda SPD. Jadi beliau mencatat dan melaporkan kondisi aset sekolah. Berikutnya ada operator dapodik, yaitu Ibu Saharani SPD. Jadi beliau menginput dan memperbarui data aset di sistem. Kemudian yang terakhir ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka. Jadi mereka membuat kebijakan dan memberi bantuan, yakni berupa sarana atau prasarana. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi penggunaan aset yang dimiliki TK Negeri Pembina Anooi. Digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sekolah, seperti ruang kelas, meja, kursi, alat peraga, dan mainan edukatif. Dipakai untuk proses pembelajaran anak di usia dini. Fasilitas bermain seperti ayunan, perosotan, dan peralatan luar digunakan untuk melatih motorik anak, seperti ruang guru dan lemari, membantu kelancaran administrasi sekolah. Fasilitas kesehatan dan kebersihan seperti toilet, tempat cuci tangan, dan perlengkapan UAS dipakai untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan anak selama di sekolah. Selain itu, aset sekolah juga mendukung kegiatan masyarakat dan orang tua, misalnya rapat komite, penyuluhan peranti, serta program PAUD holistik yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar. Terus selanjutnya yaitu siklus hidup aset. Ada beberapa bagian, yaitu perencanaan atau pengadaan. Pada tahap ini, TK Negeri Pembina Tanggetada merencanakan kebutuhan aset seperti ruang kelas, meja, kursi, mainan anak atau mainan edukatif, dan perlengkapan administrasi. Pengadaan dilakukan melalui pembelian atau pembangunan sesuai standar TK Negeri agar fasilitas aman, nyaman, dan memadai untuk kegiatan belajar anak-anak. Identifikasi risiko yang dihadapi aset TK. Kerusakan fisik aset seperti meja, kursi, ayunan, perosotan, dan peralatan peraga dapat rusak karena pemakaian sehari-hari. Usia yang sudah lama atau kualitas bahan yang kurang kuat, bangunan sekolah juga bisa mengalami keretakan, atap bocor, atau cat mengelupas jika tidak dirawat. Materi selanjutnya, rekomendasi dan strategi manajemen aset yang ada di TK Negeri Pembina Anooi. Manajemen aset di TK Negeri Pembina Anooi perlu dilakukan secara terencana dan teratur agar fasilitas tetap aman, nyaman, dan bermanfaat untuk anak-anak. Sekolah disarankan membuat perencanaan kebutuhan aset setiap tahun, termasuk peralatan belajar, mainan edukatif, ruang kelas, dan fasilitas bermain. Semua aset harus dicatat secara rapi dalam buku inventaris dan diperbarui secara berkala dan dimasukkan ke sistem Dopadik agar pengelolaannya lebih terkontrol.
Pemeliharaan rutin seperti pengecekan, pengecatan, dan pembersihan fasilitas harus dijadwalkan agar tidak cepat rusak. Kepala sekolah dan pengurus barang perlu melakukan pengawasan dan pencegahan kerusakan atau kehilangan. Sementara guru dan anak-anak dianjurkan menggunakan fasilitas dengan benar. Sekolah juga sebaiknya melibatkan komite dan orang tua dalam perawatan ringan atau gotong royong, serta mengusulkan bantuan dari DAK Fisik Pendidikan atau CSR perusahaan untuk menambah atau mengganti aset yang sudah tidak layak. Aset yang sudah rusak berarti harus dihapus sesuai prosedur agar inventaris akurat. Dengan strategi ini, semua aset di TK Negeri dapat digunakan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran, bermain, administrasi, dan kegiatan masyarakat di lingkungan sekolah.